Menurut KBBI, pada tahun 2008, kurikulum artinya sebuah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Nah, kurikulum ini adalah suatu perencanaan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum mempunyai arti sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pada suatu lembaga pendidikan. Nah, maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini sekumpulan materi atau panduan guru yang diajarkan kepada peserta didik yang pada setiap levelnya. Kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan dan tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan. Karena suatu lembaga pendidikan itu mempunyai tujuan, sehingga tujuan itu mempunyai dasar atau pedoman, maka dasar dan pedoman ini yang disebut dengan kurikulum. Nah, maka dalam penyusunan kurikulum atau perencanaan kurikulum itu harus jelas dan mempunyai pedoman yang jelas juga. Nah, maka dari itu perlu adanya perencanaan atau pengorganisasian kurikulum. Proses pengorganisasian kurikulum atau perencanaan kurikulum ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Nah, apa sih itu perencanaan kurikulum? Perencanaan kurikulum itu sangat bergantung pada pengembangan dan tujuan kurikulum yang nantinya akan menjadi penghubung beberapa teori pendidikan yang akan digunakan. Perencanaan kurikulum merupakan proses sosial yang kompleks yang mencakup beberapa jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Maka dari itu, sebelum kita merencanakan kurikulum, kita harus mengetahui beberapa prinsip dalam perencanaan kurikulum. Di antaranya beberapa prinsip perencanaan kurikulum, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dari peserta didik. Yang kedua, perencanaan kurikulum disusun berdasarkan pada keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengikut sertakan banyak pihak. Yang keempat, perencanaan kurikulum dipraktikkan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kelima, perencanaan kurikulum merupakan proses yang berkesinambungan. Selain kita harus mengetahui prinsip dalam merencanakan kurikulum, kita juga harus mengetahui model-model perencanaan kurikulum. Nah, berikut adalah model-model perencanaan kurikulum, yaitu ada model perencanaan Taylor. Nah, model ini berfokus pada perencanaan program kurikulum dan bertolak belakang dari spesifikasi tujuan. Untuk penerapannya, model ini dapat diterapkan di semua tingkat pendidikan. Lalu yang kedua ada model interaktif sosial rasional. Model ini bersifat fleksibel dan tepat untuk lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah formal. Lalu yang ketiga ada model disiplin. Model ini menitikberatkan pendidik sebagai model yang menyusun kurikulum untuk peserta didik. Model ini dikembangkan dengan sistematik yang relevansi antara pengetahuan filosofi, sosiologi, dan psikologis. Yang keempat, model tanpa perencanaan. Model ini dibuatkan berdasarkan inisiatif pendidik di dalam kelas sebagai penentu dalam menentukan keputusan atau mengambil keputusan untuk menentukan strategis atau menentukan media pembelajaran. Oke, yang selanjutnya ada pengelolaan kurikulum. Sajidah mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Gina bahwa pengelolaan kurikulum ini merupakan serangkaian kegiatan yang disusun sedemikian rupa secara runtut dan sistematis yang mengikut sertakan seluruh anggota dalam bidang pendidikan seperti kepala sekolah, guru, lalu peserta didik, orang tua peserta didik, dan elemen seluruh anggota masyarakat. Dalam pengelolaan kurikulum ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu ada perencanaan, pengembangan, lalu ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Selain itu, Indah juga mengungkapkan bahwa pengelolaan kurikulum berhubungan dengan pengelolaan pengalaman belajar
yang memerlukan strategi yang mana hal tersebut dapat menciptakan sebuah produktivitas belajar bagi peserta didik. Dalam pengolahan kurikulum juga dibutuhkan pengarahan supaya proses dalam pembelajaran dapat berjalan dengan benar dan tolak ukur dari perolehan tujuan peserta didik dalam pendidikan itu dapat berhasil. Nah, dalam kegiatan pengolahan kurikulum ini memiliki dua cakupan. Yang pertama itu kegiatan yang berkaitan dengan tugas pendidik, yaitu ada dua. Yang pertama ada pembagian tugas pendidik, lalu yang kedua itu pembagian tugas untuk membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua itu kegiatan yang berhubungan dengan proses penerapan pembelajaran. Di sini ada 6 elemen. Yang pertama itu mengatur jadwal pembelajaran, lalu menyusun program pembelajaran. Yang ketiga ada pengisian daftar kemajuan kelas. Yang keempat itu pengelolaan kelas. Yang kelima ada mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Lalu yang terakhir itu membuat laporan hasil belajar terkait dengan bimbingan dan penyuluhan. Untuk tahapan dalam pengelolaan kurikulum ini meliputi 4 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini menjadi sebuah pedoman untuk pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah. Yang kedua ada tahap pengorganisasian dan koordinasi, di mana tahap ini kepala sekolah menata pembagian tugas pendidik, menyusun jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Tahap yang ketiga itu tahap pelaksanaan atau pengimplementasian, di mana tugas dari kepala sekolah melakukan pengawasan yang bertujuan untuk membantu guru mendapatkan dan mengatasi sebuah kesulitan yang dijumpai di sebuah lembaga pendidikan. Yang terakhir itu tahap suatu pengendalian. Pada tahap ini setidaknya ada 2 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jenis evaluasi yang berkaitan dengan tujuannya, lalu yang kedua itu pemanfaatan hasil evaluasi. Fungsi perencanaan kurikulum adalah untuk menentukan keadaan yang sebaik-baiknya dari hubungan-hubungan sumber daya internal dan eksternal dalam suatu sistem pendidikan dengan keadaan yang dinamis, serta cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu sumber daya yang harus direncanakan adalah materi pendidikan atau kurikulum. Sumber daya kurikulum ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan strategis. Hasil perencanaan kurikulum yang baik menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi perencanaan kurikulum adalah pedoman dalam kegiatan pendidikan sekolah mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi. Dari beberapa pendapat tentang fungsi dan peranan perencanaan pendidikan, dapat disimpulkan yang merupakan fungsi dan peranan perencanaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Dan yang terakhir sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang jauh lebih baik.